Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai interaksi pelengkap antara protein dan ligan, sistem kekebalan tubuh, dan imunoglobulin. Next. Tetapi sebelumnya izinkan saya selaku moderator pada presentasi kali ini untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Rima Suciati dengan NIM K1A 019019, kemudian Hani Rahmani dengan NIM K1A 019025, selanjutnya Harinisa dengan NIM K1A 019031, kemudian Lalu Cipta Galuh Pramudia dengan NIM K1A 019035, selanjutnya Listia K1A 019041, dan yang terakhir Nabila Maulida Idrus dengan NIM K1A 019047. Next. Adapun outline pada presentasi kita, yaitu yang pertama ada antibodi memiliki dua situs pengikatan antigen identik, kemudian yang kedua ada antibodi mengikat dengan ketat dan khususnya ke antigen, dan yang terakhir ada interaksi antibodi dengan antigen adalah dasar untuk berbagai prosedur analitis penting. Next. Baik, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Saudari Hani Rahmani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait outline pertama, yaitu di sini ada protein pengikat oksigen mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pengikatan ligan kecil, yaitu O2 dan CO2 ke gugus Hem, di mana diskriminasi efektif antara ligan adalah norma di tempat pengikatan, yaitu bahkan ketika ligan hanya memiliki sedikit perbedaan struktural, di mana semua vertebrata memiliki sistem kekebalan yang mampu membedakan dirinya molekuler dari bukan dirinya, dan kemudian menghancurkan apa yang diidentifikasi sebagai patogen atau bukan dirinya. Di mana dengan cara ini sistem kekebalan menghilangkan virus, bakteri, dan patogen serta molekul lain yang dapat mengancam organisme tersebut. Pada tingkat fisiologis, respon imun adalah serangkaian interaksi yang rumit dan terkoordinasi di antara banyak jenis protein, molekul, dan jenis sel. Next. Kemudian, pada tingkat protein individu, respon imun menunjukkan bagaimana sistem biokimia yang sangat sensitif dan spesifik dibangun di atas pengikatan ligan ke protein yang dapat dibalik. Kemudian, respon kekebalan tubuh menampilkan arai khusus sel dan protein kekebalan dibawa oleh berbagai leukosit atau sel darah putih, termasuk makrofag dan limfosit, yang semuanya berkembang dari sel induk yang tidak berdiferensiasi di sumsum tulang. Kemudian, leukosit dapat meninggalkan aliran darah dan berpatroli di jaringan. Setiap sel menghasilkan satu atau lebih protein yang mampu mengenali dan mengikat molekul yang mungkin menandakan infeksi. Kemudian di sini respon imun terdiri dari dua sistem, yaitu sistem kekebalan humoral dan sistem kekebalan seluler. Di mana sistem kekebalan humoral ini yaitu diartikan dalam bahasa Latin yaitu cairan diarahkan pada infeksi bakteri dan virus ekstraseluler atau yang ditemukan dalam cairan tubuh, tetapi juga dapat merespon protein asing individu. Kemudian yang kedua ada sistem kekebalan seluler, yaitu menghancurkan sel inang yang terinfeksi virus dan juga menghancurkan beberapa parasit dan jaringan asing. Next. Kemudian ada inti dari respon imun humoral adalah protein larut yang disebut antibodi atau imunoglobulin, di mana sering disingkat IG. Imunoglobulin ini diproduksi oleh limfosit B atau sel B, dinamakan demikian karena mereka menyelesaikan perkembangannya di sumsum tulang. Kemudian agen dari respon imun seluler adalah limfosit T atau sel T, atau disebut demikian karena tahap terakhir perkembangannya terjadi di timus, yang dikenal sebagai sel T atau sitotoksik, atau sel TC, juga disebut sel T pembunuh.
Kemudian pengenalan sel atau parasit yang terinfeksi melibatkan protein yang disebut reseptor sel T di permukaan sel TC. Kemudian adapun respon sistem imun ini terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama reseptor, kemudian sel T sitotoksik, sel T pembantu atau TH. Kemudian ada seleksi klonal yang meningkatkan jumlah sel sistem kekebalan yang dapat merespon patogen tertentu, di mana manusia mampu menghasilkan lebih dari 108 antibodi yang berbeda dengan kekhususan pengikatan yang berbeda. Kemudian keragaman antibodi diperoleh dari perakitan kembali secara acak dari satu set segmen gen imunoglobulin melalui mekanisme rekombinasi genetik. Kemudian di mana setiap molekul atau patogen yang mampu menimbulkan respon imun disebut antigen, di mana antibodi individu atau reseptor sel T hanya mengikat struktur molekul tertentu di dalam antigen yang disebut determinan antigenetik atau epitop. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Hani Rahmani. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Saudari Erima Suciati. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi. Di sini kita dapat melihat beberapa jenis leukosit yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh yang terdiri dari jenis sel. Yang pertama itu makrofag, lalu limfosit B, limfosit T, sel sitotoksik atau pembunuh, dan sel pembantu. Yang pertama itu makrofag yang berfungsi menelan partikel besar dan sel dengan fagositosis. Lalu limfosit B atau sel B berfungsi menghasilkan dan mengeluarkan antibodi. Lalu sel sitoksik atau pembunuh berinteraksi dengan sel inang yang terinfeksi melalui reseptor pada permukaan sel T. Lalu sel pembantu atau TH berinteraksi dengan makrofag yang mengeluarkan sitokinin atau interleukin yang merangsang sel TC, TH, dan B untuk berkembang biak. Next. Lalu untuk outline yang pertama yaitu antibodi memiliki dua situs pengikatan antigen identik, yaitu imunoglobulin atau IgG adalah kelas utama molekul antibodi dan salah satu protein paling melimpah dalam serum darah. IgG memiliki 4 rantai polipeptida, 2 rantai besar disebut rantai berat dan 2 rantai ringan dihubungkan oleh ikatan non-kovalen dan disulfida menjadi kompleks MR 150.000. Rantai berat molekul IgG berinteraksi di satu ujung, kemudian bercabang untuk berinteraksi secara terpisah dengan rantai ringan membentuk molekul Y, dapat dilihat pada gambar 521. Lalu gambar pertama atau yang A adalah pasangan rantai berat dan ringan bergabung membentuk molekul berbentuk Y. Dua situs pengikatan antigen dibentuk oleh kombinasi dominan variabel dari satu rantai ringan atau VL dan satu rantai berat atau VH. Pembelahan dengan papain memisahkan bagian FAB dan FC dari protein di daerah engsel. Bagian FC ini dari molekul juga mengandung karbohidrat terikat ditunjukkan pada gambar B. Pada gambar B tersebut, model pita dari molekul IgG lengkap pertama yang akan dikristalisasi dan dianalisis secara struktural atau PBDB ID 1-IgT. Meskipun molekul tersebut memiliki 2 rantai berat yang identik, yaitu 2 warna biru dan 2 rantai ringan yang identik, 2 warna merah. Ia mengkristal dalam konformasi asimetris yang ditunjukkan di sini. Fleksibilitas yang sesuai mungkin penting untuk fungsi imunoglobulin. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Erima Suciati. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi lanjutan dari outline 1 akan dipaparkan oleh Saudari Hairunisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Erima Suciati. Kemudian pada engsel yang memisahkan dasar molekul IgG dari cabangnya, imunoglobulin dapat dipecah dengan protease. Kemudian pembelahan dengan protease papain membebaskan fragmen basal yang disebut Fc karena biasanya mudah mengkristal. Dan
dua cabang yang disebut FAB, fragmen pengikat antigen. Struktur dasar imunoglobulin pertama kali itu ditetapkan oleh Gerard Edelman dan Rodney Porter. Setiap rantai itu terdiri dari domain yang dapat diidentifikasi. Kemudian beberapa konstan dalam urutan dan struktur dari satu IgG ke IgG berikutnya yang lain adalah variabel, di mana domain konstan itu memiliki struktur karakteristik yang dikenal sebagai lipatan imunoglobulin. Kemudian ada 3 dari domain konstan ini di setiap rantai berat dan 1 di setiap rantai ringan, di mana pada masing-masingnya itu memiliki 1 domain variabel dan sebagian besar variasinya sebagian besar variasinya itu berada dalam urutan asam amino ditemukannya. Seperti di sini ada gambar 522 yang menjelaskan pengikatan IgG ke antigen untuk menghasilkan kesesuaian optimal untuk antigen. Situs pengikatan IgG sering mengalami sedikit perubahan konformasi. Kecocokan yang diinduksi seperti itu umum terjadi pada banyak interaksi protein ligand. Kemudian pada banyak vertebrata, IgG hanyalah salah satu dari 5 kelas imunoglobulin. Struktur IgD dan IgE secara keseluruhan mirip dengan IgG, di mana IgM terjadi baik dalam bentuk monomer, terikat membran, atau dalam bentuk disekresikan yang merupakan pentamer hubung silang dari struktur dasar ini. Next. Kemudian sebagai bagian dari kekebalan organisme yang berkelanjutan terhadap antigen yang telah ditemukan dan ditangani, IgG adalah imunoglobulin paling melimpah di dalam darah. Ketika IgG berikatan dengan bakteri atau virus yang menyerang, ia mengaktifkan leukosit tertentu seperti makrofag untuk menelan dan menghancurkan penyerang, dan juga mengaktifkan beberapa bagian lain dari respon imun. Reseptor pada permukaan makrofag mengenali dan mengikat daerah FC dari IgG. Ketika reseptor FC ini mengikat kompleks antibodi patogen, makrofag menelan kompleks tersebut melalui fagositosis, seperti pada gambar 524 yang menjelaskan di sini tuh gambarnya itu fagositosis virus yang terikat antibodi oleh makrofag. Kemudian daerah FC dari antibodi yang terikat pada virus itu mengikat reseptor FC di permukaan makrofag dan memicu makrofag untuk menelan dan menghancurkan virus. Jadi IgE itu memainkan peran penting dalam respons alergi, di mana dia itu berinteraksi dengan basofil, fagositik leukosit dalam darah, dan dengan sel penghasil histamin yang disebut dengan sel mast yang tersebar luas di jaringan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Hairunisa. Selanjutnya untuk materi pada outline kedua yaitu mengenai antibodi mengikat dengan ketat dan nuclear antigen akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, kekhususan pengikatan antibodi ini ditentukan oleh residu asam amino dalam domain variabelnya, rantai berat dan ringan. Banyak residu di domain ini bervariasi tetapi tidak sama. Beberapa terutama yang melapisi tempat pengikatan antigen yang bersifat hipervariabel atau sangat mungkin berbeda. Khususan diberikan oleh komplementaritas kimia antara antigen dan situs pengikatan spesifiknya dalam hal bentuk dan lokasi gugus ikatan hidrogen, nonpolar, dan bermuatan. Contohnya itu seperti situs pengikatan dengan gugus bermuatan negatif dapat mengikat antigen dengan muatan positif di posisi komplementer. Dalam banyak kasus, komplementaritas dicapai secara interaktif karena struktur antigen dan tempat pengikatan saling mempengaruhi saat keduanya saling berdekatan. Perubahan konformasional pada antibodi atau antigen memungkinkan gugus komplementer untuk berinteraksi sepenuhnya.
Perubahan struktur yang diamati pada pengikatan antigen sangat mencolok dalam contoh ini. Interaksi antibodi antigen yang khas cukup kuat ditandai dengan nilai KD serendah 10 pangkat min 10 M, di mana KD ini mencerminkan energi yang berasal dari berbagai interaksi ionik, ikatan hidrogen, hidrofobik, dan van der Waals yang menstabilkan ikatan. Energi ikatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan KD 1021 M adalah sekitar 65 kJ per mol. Ini merupakan contoh fit yang diinduksi kompleks peptida yang berasal dari HIV atau yang biasa disebut dengan model antigen dan molekul yang ditunjukkan pada gambar 525. Next. Baik, pada gambar 525 di sini menggambarkan beberapa sifat seperti model antigen dan juga molekul FAB. Kemudian, pada gambar 525 ini, kecocokan yang induksi dalam pengikatan antigen ke IgG, molekul di sini yang ditunjukkan dalam kontur permukaan adalah fragmen berasal dari HIV, 2 residu pada rantai berat yang berwarna biru, dan 1 residu pada rantai ringan yang berwarna merah, diwarnai untuk memberikan titik acuan visual. Di mana pada gambar yang A, yaitu tampilan fragmen FAB tanpa antigen, melihat ke bawah pada situs pengikatan antigen, atau PDB-ID 1-GGC. Kemudian pada gambar yang kedua atau gambar B, di mana pandangan yang sama tetapi dengan fragmen FAB dalam konformasi terikat, atau PDB-ID 1-GGI. Antigen dihilangkan untuk memberikan pandangan terhalang dari situs pengikatan yang diubah. Di mana pada gambar kedua atau gambar B ini, rongga pengikat membesar dan beberapa kelompok bergeser posisinya. Kemudian pada gambar yang ketiga, pada gambar C, pandangan yang sama seperti B, tetapi dengan antigen di tempat pengikatan, digambarkan sebagai struktur tongkat merah. Sekian pemaparan dari saya. Kemudian, next. Untuk outline yang ketiga mengenai interaksi antibodi antigen adalah dasar untuk berbagai prosedur analitis penting akan dipaparkan oleh Saudari Nabila Maulida Al-Idrus. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Listia. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan interaksi antibodi antigen sebagai dasar untuk prosedur analisis yang penting. Pertama, di mana afinitas dan spesifitas pengikatan dari antibodi digunakan sebagai reagen analitik. Dua jenis preparat antibodi yang digunakan yaitu poliklonal dan monoklonal. Antibodi poliklonal yaitu adalah antibodi yang diproduksi oleh limfosit B, yang dimana limfosit B-nya itu merespon satu antigen, seperti contohnya protein yang disuntikkan ke hewan. Kemudian, sel dalam populasi limfosit B itu menghasilkan antibodi yang mengikat epitop spesifik di dalam berbagai antigennya. Jadi, preparat poliklonal itu mengandung campuran antibodi yang dapat mengenali berbagai bagian protein. Sebaliknya, kalau monoklonal itu yang disintesis oleh populasi sel B yang identik yang tumbuh di dalam kultur sel. Kemudian teknik produksi antibodi monoklonal dikembangkan oleh Georg Kohler dan Cecil Milstein pada tahun 1946 sampai 1995 untuk Georg dan pada Cecil itu pada tahun 1927 sampai 2002, di mana antibodi yang dipilih itu diletakkan secara kovalen ke dalam resin dan digunakan dalam kolom kromatografi dari jenis yang sudah ditunjukkan. Kemudian
ketika campuran protein ditambahkan ke kolom tersebut, antibodi secara spesifik akan mengikat protein targetnya dan menahannya di dalam kolom protein secara sementara. Kemudian protein target dapat dielusi dari resin melalui lautan garam ataupun zat lain. Next. Salah satu teknik untuk mengikat imunoglobulin yang baik itu yaitu teknik ELISA dan teknik immunoblot. Teknik ELISA yaitu yang digunakan untuk menyaring dan mengukur antigen di dalam sel, di mana dalam teknik ELISA protein dalam sampel itu terabsorpsi ke permukaan. Permukaan dicuci dengan lautan protein non-spesifik yang permukaannya itu dicuci dengan lautan protein yang berfungsi untuk memblokir protein yang dimasukkan. Kemudian selanjutnya yaitu absorpsi ke tempat yang lebih sejuk. Next. Kemudian di dalam uji immunoblot juga disebut di dalam Western blot itu protein yang telah dipisahkan dengan elektroforesis gel ditransfer secara elektroforesis ke membran nitroselulosa. Di immunoblotting ini dimungkinkan deteksi komponen minor di dalam sampel dan memberikan perkiraan berat molekulnya. Next. Oh ya, sudah dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Nabila Maulida Al-Idrus. Selanjutnya mengenai ringkasan pada presentasi kali ini akan dipaparkan oleh Saudara Lalu Cipta Galuh. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari paparan yang telah dilakukan oleh teman-teman tadi, di mana yang pertama itu respon imun dimediasi oleh interaksi antar serangkaian leukosit khusus dan protein yang terikat dengannya. Kemudian limfosit T akan menghasilkan reseptor sel T, di mana limfosit B akan menghasilkan imunoglobulin, yang di mana dalam prosesnya itu disebut dengan seleksi klonal. Sel T akan membantu menginduksi proliferasi sel B dan sel T sitotoksik yang akan menghasilkan imunoglobulin atau reseptor sel T yang akan mengikat antigen tertentu. Kemudian manusia itu memiliki 5 kelas imunoglobulin, di mana masing-masing dari fungsinya tersebut berbeda, dari fungsi biologisnya itu berbeda-beda. Di mana kelas yang paling melimpah adalah IgG. Kemudian protein berbentuk Y dengan 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Kemudian domain dekat ujung atas Y bersifat hipervariabel dalam populasi luas IgG dan membentuk 2 situs pengikatan antigen. Selanjutnya, imunoglobulin tertentu umumnya hanya terikat pada sebagian yang disebut dengan epitop yang berasal dari antigen besar. Kemudian pengikatan sering melibatkan perubahan konformasi pada IgG, kesesuaian yang diinduksi ke antigen T. Kemudian kekhususan pengikat yang sangat baik dari imunoglobulin dieksploitasi dalam teknik analisis seperti ELISA dan immunoblot. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Lalu Cipta Galuh. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.